Kamen Rider Regat Omega versus Kamen Rider Erudo. Siapakah yang bakal menang? Ini dia pembahasannya. Masuk intronya. Let's start. Video kali ini akan membahas masalah villain Kamen Rider saat ini versus Kamen Rider sebelumnya. Nah, aku ingin tahu seberapa pengetahuanku tuh gimana sih tentang villain yang satu ini dengan villain Kamen Rider sebelumnya. Tentuku ya sangat excited membahasnya, cuman selalu aja tertunda-tunda. Tapi sekarang kita akan membahas masalah apapun dari yang pertama nih. Masalah desain, ya kan? Kalau masalah desain, kita mulai dari Kamen Rider Regat Omega. Yang menurutku desainnya tuh cukup seperti Kamen Rider. Dan cuma tambahan ornamen aja pada bagian helmetnya dan bagian dadanya. Ya, cuma bagian helmetnya doang tambahan visor di tengah mata kayak mata dajjal ya kan. Wah, itu sih cuma tambahin itu doang si Soel ini kan. Nah, kenapa saya cuma tambah satu ornamen saja? Kenapa nggak tidak new Kamen Rider, new form, new apa ya saya bilang itu, saya bilang form baru lah. Kenapa harus sebut tambah new attachment aja, nggak nambahin desain aja gitu, nama kepala doang kan ya gampang gitu kan, gampang. Dan menurutku kata Omega ini ya cukup simple, Kamen Ridernya cukup lumayan intimidasi, dan menurutku ya ini adalah satu Kamen Rider yang menurutku ya cukup dibilang oke dalam segi porsi, ya kan, porsi, bukan segi dari intimidasinya, bukan. Dan kita bahas karakteristiknya. Gimana karakteristiknya si Soel ini? Ada yang bilang Soel ini itu adalah big boss villain atau final bossnya lah. Ini bukan final boss. Soel ini bukan final boss, melainkan rival. Loh, kok bisa kok rival? Nah, kamu kalau perhatikan di spin-off-nya Kamen Rider Gezer itu, lihat perwatakan dari Soel itu kayak apa. Ini kayak general, netral ke para playernya, ke para produsernya, ke para eksekutifnya, ke para penontonnya, ke para apa namanya itu ya pembayarannya tuh. Dia sangat-sangat netral. Misalnya nggak nuruti aturannya, ya lu pecat aja, ya kan. Makanya si Neramu ini, si siapa, Nemeru ini, Nemeru yang di spin off. Nah, Nemeru dia sudah melanggar aturannya, yang dia pecat lah sini. Makanya dia lawan si Niram, ya itu dia. Makanya Soel ini tuh bukan villain. Lalu siapa big boss villainnya atau final boss villainnya kalau bukan Soel? Nah, dari pandangan aku sendiri, villainnya itu adalah dirinya sendiri, si Ukyo S sendiri. Itu villainnya. Nah, kok bisa villainnya dari Ukyo S sendiri? Itu yang pertama, Ukyo S sendiri. Karena Ukyo S itu punya kepribadian anti-hero, punya kepribadian yang menurutku tuh rubah itu kan licik dan juga cerdas, jahat juga bisa ya kan. Makanya si Ukyo S ini bisa menjadi jahat, bisa menjadi baik. Nah, enggak, episode 38 itu kan harusnya menjadi final bossnya Ukyo S, Kamen Rider Kids kan. Harusnya kan dia akan menjadi final bossnya, tapi nggak tampilkan final bossnya. Nah, berarti episode belum selesai. Nah, kapan episodenya tuh udah selesai, itu kita belum tahu. Makanya ini kok kayak cerita yang dipaksakan tapi belum selesai ceritanya. Jadi kayak potong aja, di-cut aja ceritanya. Jadi belum selesai tuh. Jadi Soel, lagi-lagi Soel tuh bukan villain, tapi rival. Itu kembali lagi ya ke topik awal ya. Bukan villain tapi rival. Kalau rivalnya QS adalah Soel, ya tau lah QS tuh punya rival banyak sekali. Kalau lihat di Winter movie-nya Gachard and Kids adalah Riku Gimiya, dan kalau di awal chapter awal Kids adalah
Azuma Michinaga. Kalau kalian adalah final rivalnya itu adalah si Swell ini. Nah itu dia. Nah, aku nggak setuju kalau misalkan dibilang karena Swell itu adalah final boss ya kan. Karena perwatakannya itu bukan final boss banget sih. Dia seperti kayak rival ya kan. Oh kan di Squid Game itu final bossnya tuh kerasa. Squid Game ya kan. Itu kerasa banget ya kan. Feelnya tuh kerasa banget. Sedangkan kalau di Kamen Rider Kids tuh nggak kerasa. Berasa kayak rival aja. Kalau misalkan template ya kan dengan Squid Game itu lebih berasa lagi sih Squid Game-nya. Malahan kalau misalkan diimprove dikit lagi, Swell ini tuh interaksi dengan Okyo Ace, interaksi dengan Kamen Rider lainnya kayak Taiko, Nago, dan berubah tuh disingkirin dikit gitu ya. Itu bisa jauh lebih baik lagi karakter Swell ini. Karena jujur aja, interaksi antara Swell dengan Kamen Rider lain-lainnya tuh masih kurang. Impactnya masih kurang, hooknya masih kurang. Tapi secara intimidasi sekali dia muncul langsung membuat kayak Kamen Rider semua tuh kayak ketakutan, chaos, kayak berasa kayak wah ini sih wah gila sih. Gitu sekali muncul langsung duar langsung. Beda sama kayak yang satu ini nanti kita bahas ya kan. Nah, kalau Swell ini itu memang butuh apa ya pendalaman karakter yang kuat pada bagian spin-off-nya. Harusnya Kamen Rider Kids ini harus ada spin-off-nya supaya ya jadi namanya pendalaman karakternya tuh nggak bolong-bolong gitu. Nah, harapanku ya setelah spin-off-nya Kamen Rider Gezer harus ada spin-off lagi, spin-off lagi supaya menjelaskan apa yang di seriesnya tuh menjadi plot hole. Jadi banyak sekali seriesnya tuh jebakan dan juga plot hole. Dan ini harus ditutupi dengan spin-off-nya yang bejibun. Harusnya begitu. Mungkin ya project-projectnya si Yuya Takahashi banyak banget. Ada Commander Outsider, ada Red Kamens, ada apalagi itu di Kamen Rider setelah Commander Gabu, setelah series Kamen Rider Gabu ya kan. Terus ada lagi ada spin-off atau lainnya di Kamen Rider Kids, Kamen Rider Gachar juga pasti main. Yuya Takahashi ini mungkin projectnya banyak dan sangat-sangat kewalahan pastinya sih penulisnya Yuya Takahashi. Dan harapanku adalah harus bagus, actingnya harus bagus. Gak apa-apa buat lama spin-off-nya, yang penting itu bagus banget aja. Jangan ya ketar-ketir atau keteteran dengan ceritanya yang begitu bejibun plot hole-nya. Jadi keteteran nggak rapi dan kadar jadi aja gitu, terus kayak wah apaan sih lo, sudah jadi aja cepet banget lo ya, dan jelek hasilnya. Kayak siapa? Kayak Gachar. Kenapa Gachar spin-off-nya kok bisa filler ini ya? We 3D class ya, we class 3D masalah, class 3G atau gimana tuh kan, we 3 class ya, masalah we are class atau gimana tuh kan, itu filler tuh. Kok saranku websitenya si Commander Gachar itu kok beda apa ya, beda alur, beda timeline gitu ya, kayak aduh itu sumpah lah, tuh gak mau lagi ya gue sama Gachar ini, gak jelas sumpah. Jadi Gachar itu kebanyakan filler. Nah ya kan, kalau fillernya tuh dikurangi dikit Gacharnya, maka bisa nyambung tuh ceritanya. Makanya tuh sayang banget spin-off-nya kenapa harus filler. Gue suka pendalaman karakter di spin-off-nya Kamen Rider Gachar versus Kamen Rider Legend. Meskipun tidak kontroversial, tapi at least dibilang itu adalah fanservice yang kuat banget, sangat-sangat memorable, sangat-sangat paling diingat adalah episode satunya. Untuk gue excited parah daripada yang lainnya. Nah spin-off ini tuh agak aduh sumpah lah, kenapa harus dilanjutkan di seriesnya yang menurutku tuh esensinya kemunculan Kamen Rider Legend itu kayak berkurang gitu. Nah sama seperti Swell,
kemunculan di Commander Gates tuh agak sekali muncul chaos tapi hilang, ya kan, hilang terus muncul lagi tuh, ya kan, cuma muncul beberapa kali sih Suel itu kan, 2 atau 3 kali episode kan, tuh hilang kemana kan, kayak aduh intimidasinya tuh agak kurang. Maksudnya tuh kemunculan yang kurang, bukan intimidasinya. Intimidasi itu cukup kuat untuk karakter Suel ini, tapi itu kemunculannya tuh kurang. Makanya pendalaman karakter yang dimunculkan di series waktu final chapter tuh masih terbilang adalah kayak padet, tapi padatnya tuh Kamen Rider-nya, bukan ke final boss-nya. Nah ini tuh kenapa kok Suel tuh nggak masuk ke final boss, mainkan rival. Hanya itu rival di dalam apa ya, Kamen Rider tuh penting banget. Rival tuh kan terus-terusan kayak bertarung terus-menerus kan dengan karakter utamanya kan, makanya ini tuh nggak ada menurutku, nggak ada rasa rivalnya. Tapi aku nggak baca sebagai rival, karena tuh rival tuh penting banget, karena di episode 49 itu tuh kayak mudah banget bagi UQS yang sudah mati dan langsung menjadi dewa mengalahkan si Suel ini. Jadi sebentar, sorry, baterainya mau habis nih soalnya. Lanjut ya kan. Nah, bagiku si Suel ini tuh bukan berarti apa-apa bagi QQS. Makanya final boss QQS itu apa? Final siapa? Ya QQS sendiri. Nah, ini beda dengan series Kamen Rider Revice ya. Beda dengan Iblis dengan Iki, Iblis dengan si Daiji, Iblis dengan Sakura, beda. Ini dalam masalah dirinya sendiri dengan juga OQS sendiri. Makanya tuh musuh utamamu itu adalah dirimu sendiri. Ini ada sangat relate dengan kehidupan sehari-hari kan. Nah, kenapa nggak direalisasikan di series Kamen Rider Kids? Sayang banget. Padahal musuh itu adalah musuh yang sebenarnya terjadi di kehidupan sehari-hari. Kehidupan yang kita bertarung, fighting boxing, terus fighting apa MMA atau fighting apa tuh sumo atau sebagainya, karate, silat, itu kan pasti relate kan dengan kehidupan itu. Nah, nggak ada di sini, itu dia. Jadi kurang namanya eksplorasi yang luar biasa di dalam karakter Suel ini. Meskipun ya apa ya, selalu sekali muncul luarnya tuh chaosnya minta ampun, ya itu dia. Menurutku sih karakter Suelnya saya bilang standar ganda. Ya bilang jelek juga nggak jelek, ya bagus juga nggak bagus, jadi ya mediocre lah ya. Oke, mediocre. Oke. Nah, beda dengan yang satu ini. Nah, ini yang sudah menjadi Kamen Rider Eldo atau Elrodo atau Eld ya di series Kamen Rider Gajah episode 49 menuju episode 50. Nah, ini dia permasalahan utamanya adalah yang fatal sebenarnya. Kenapa? Dengan intimidasi, proses demi proses kemunculannya itu luar biasa, intimidasinya terhadap Hotaru Echinose, Rine Kudo, Sabimaru, Minato Sensei. Intimidasinya tuh selalu menantang, selalu dibuat mencekam, selalu dibuat kayak berkencang. Tapi ketika menuju melawan Hotaru Hansen menjadi platina gacor, entah kenapa si karakter Guron sama ini beda bukan Guron sama, ini Rudo ya. Karena Guron sama nggak menampilkan karena bodo amat lah, ya kan? Ya, pada saat itu Guron sama itu, aduh, nggak kurang imbang ya kan? Katanya Guron sama tuh kuat ya kan, mencekam dan juga apa ya, kekuatannya tuh selalu mengerikan ya kan, selalu kayak wow, kayak ya yang semengerikan mana ya Suel sama Guron sama, mengerikan yang mana ya, dua-duanya sama-sama mengerikan, tapi yang satu ini tuh jauh lebih intimidasi. Malahan si Guron sama ini tuh intimidasi Jonose. Sorry ulang lagi ya, si Guron sama ini itu jauh lebih intimidasi ke Kotaro Jonose, Rine Kudo, Spina Kurgane itu mateng. Nah, emang nggak develop lebih bagus lagi endingnya.
pada episode 27. Aduh, sumpah lah ya. Itu episode 27. Aduh, gila sih. Sangat-sangat luar biasanya. Jelek mampus. Jelek, sumpah. Platina Gachat loh ya. Aduh, ini transforming ke Iron Gachat, ke Platina Gachat itu, aduh, gak masuk akal, gak make sense. Gimana caranya supaya lo bisa perbedaan antara Iron Gachat ke Platina Gachat tuh lebih intenseful, lebih luar mateng. Aduh, kayak Hotaru gak kalah, gak berasa kayak kalah, gak berasa kayak mau mati gitu, jadi fan baru. Enggak, kayak orang biasa, darah biasa, terus jadi Iron Gachat ke Platina Gachat. What the hell? Itu temanku episode paling kurang sih menurutku. Paling kurang sih menurutku, paling top lucu itu. Agak apa sih? Meskipun pertarungan antara Gurun sama dengan Melo Sensei itu keren banget, tapi sayang sekali episode 27 tuh agak aduh, sumpah tuh. Gimana coba tuh kan? Terus terkait sama monster Raja Kegelapan, monster yang luar biasa. Monsternya tuh kayak monster ini kan, Gurun sama nih kan, Gurun sama udah sekarat ini ya, udah ambil sama si monster nih, ya kan. Terus monster ini tuh dimunculin lagi di summer movie-nya Gachat. Harusnya tuh monster ini esensinya ini dapatnya tuh di mana? Di seriesnya harusnya tuh ada. Kok bisa-bisanya dimunculin lewat summer movie-nya? Ya oke lah summer movie-nya. At least tuh dimunculin lagi di seriesnya. Kok nggak ada tuh dimunculin seriesnya? Tuh gak tolol emang sih. Aduh, sumpah. Lebih kejam lagi, lebih apa ya? Kejam lagi, lebih apa ya? Ngeri lagi misalkan tuh berubah dari monster yang gede itu menjadi Kamen Rider Erudo. Itu lebih ngeri lagi menurutku. Daripada harus ada kami Nichigo hitam atau Dragon ya kan. Aduh sumpah lah. Terus Dragon dari mana coba? Dari jampi-jampi, kan dari naga, anjir lah. Naga monster naga yang aja gelap tuh enggak, aduh lah. Jadi semua esensinya dari seriesnya itu sudah diborong sama summer movie-nya Kamen Rider Gachat The Future Daybreak. Kalau misalnya potensinya besar esensinya, kita nonton langsung lah summer movie-nya lah, langsung muncul final episode-nya langsung lah, ya gitu ya, final chapter ya gitu ya. Oh, final chapter lo nonton langsung apa summer movie-nya Gachat, langsung menuju ke episode 49-50, clear, beres. Jadi saganya Sabimaru, summer movie-nya Gachat, episode 49-50, clear. Jadi sebelumnya tuh kayak aduh debutnya jelek ya kan, debutnya Final Form Majido, Citoelek Majido tuh jelek banget, Kajiki yang gak jelas, meskipun romance-nya oke lah romance, tapi aduh apaan sih. Terus apa lagi, doang sih, aduh sumpah. Terus fightingnya juga lemah, fightingnya loh, aduh sumpah nggak ada bikin kue memorable dengan fightingnya, kecuali 39 sama kemarin itu si Spana Kurgane yang waktu mencekamnya ya kan, itu keren banget menurutku ya. Suara ending itu kan keren banget kan, itu nggak diadaptasikan lagi di episode berikutnya. Sangat menurut saya banget ya, sangat. Terus waktu pepet aja bagus, soalnya 49. Why? Ini penulisannya nggak amburadul ini ya kan. Kayak Hasegawa, Hiroki Uchida, Akiko Inoue yang begitu pas sumpah. Sumpah lah ya, aduh. Yang laki aku sama penulis-penulisnya ini kan kayak Hasegawa aja. Track record itu bagus banget kan. Ultimate 3, sama Nexus. Ya kan? Terus apa lagi tuh? Saber juga ada, Saber itu kan sebagai kayak
Vice penulisnya kan, Vice writernya kan juga ada tuh. Terus apalagi tuh kan, banyak banget menurut gue si Keiichi Gawa kan. Nggak sebanyak pendalaman karakter Kamen Rider ya, Sorotuse ya kan. Makanya itu gue tuh kesel banget Keiichi Gawa ini agak. Keiichi Gawa tuh ya buat siapa film apa series Kamen Rider atau Ultraman atau gimana tuh bagus enggak, bagus enggak, bagus enggak, ini konsisten kayak enggak konsisten itu kayak beda sama kita kasih kan. Kita kasih tuh ya berkepentingan sendiri kan, itu kayak X8, Zero One, Kids itu ya dia kayak maju-maju perlahan-lahan berkembang itu dikit-dikit jadi bukit gitu kan, lebih itu ya lebih kayak wah, tapi tetap aja ada template yang di seriesnya tuh ada. Nah, di S8 Zero One tuh pasti ada, di Kamen Rider Kids itu pasti ada kan, sama di Keiichi Gawa dia menekankan di emosional. Jadi apa ya, di Gacat itu emosionalnya itu terlalu dimain-mainin, terlalu dibuat main-main dengan filler ya kan. Adanya emosional tuh kayak nggak dapat lagi di cerita utamanya. Untungnya di 49 tuh ya lumayan dapat emosionalnya. Untungnya ya daripada episode 40 48 ya. Tolol sih. Kurang ajar memang, kurang ajaran. Saya Kujino itu, sumpah tuh Atropos sebagai penghalang essence cerita dari ini Kudo aja dah itu sebalah. Jadi ya kalau misalkan Gurun Sama, kita kembali lagi ke topik awal ya. Ke Gurun Sama, apakah intimidasi cukup dengan karakternya? Apa cukup? Cukup. Cuman prosesnya bagus, hasilnya nggak bagus. Lo makan mie goreng sedap ya kan, lo sampai mie goreng sedap buatan lo sendiri ya kan, lo buat seenak mungkin di Bano, wah enak nih pasti, wah enak nih jajan tuh enak banget ya, enak. Hasilnya loh kok gak enak banget nih hasilnya, padahal kok nih bumbunya kok enak banget, bumbunya kamu tambah apa kok bisa gak enak ini. Itu dia, masih ada satu masalah menurutku tuh harus dihilangkan dan harus dibuang supaya jadi hilang. Atropos apalagi hilangkan, Atropos apalagi ini koreografi acting yang jelek banget harus jadi bagus tuh ya kan. Apalagi ini apa namanya tuh uh, debutnya juga ada yang nggak bagus. Transisi antara Iron Gacet ke Platina Gacet tuh harus bagus banget tuh, nggak ada di episode 27 tuh, harus bagus banget, harus dirubah ya kan. Itu harus dirubah. Bumbunya kenapa? Nah, lagi penulisnya. Nah, itu lagi. Terus Rocky Uchida bagus, tapi nanggung bagusnya. Kayak gue tuh punya project yang bagus banget nih ya. Tapi kenapa episode per episode tuh kayak gue mau dapat project yang bagus ini. Ya, udah bahannya bagus, udah ini bagus, tiba-tiba mau begini kok jadi begini. Jadi begini tuh gimana? Jadi begini tuh kayak gue udah bahannya bagus banget ya, ambilkan jadi lebih bagus lagi. Tiba-tiba episode jadi kurang. Jadi kayak apa ya, kurang, kayak filler gitu, filler. Kok bisa gini? Padahal bisa bagus. Ada kalau ini ubah seperti bisa aja 60 ya, sumpah nih. Atau taruh nanti terakhir aja lah, nanti sumpah lah. Aja menurut gue kesalahanku sih. Kenapa Gurun Sama tuh karena potensinya tuh mencekannya dapet banget kan. Dari awal udah bagus banget ya kan. Udah tuh kayak di Marvel tuh kayak puppet master kan, puppet master ya kan. Kalau di sini Gurun Sama ya kan, sama-sama boneka. Ya keren sih. Cuman lagi-lagi ya sama-sama kuat. Apakah menggulukan Swell atau Erudo? Kita masuk ke itu aja bos negatifnya sekaligus tadi ya. Apakah Swell memorable? Ya enggak juga sih Swell memorable enggak. Terus kalau Gurun Sama apakah memorable? Gurun Sama ya memorable apa enggak ya?
kalau menurutku ya bilang ya enggak memorable sih kurang sama, cuma sekali nonton aja sih menurutku ya. Kalau Swell mungkin bisa sekali nonton bisa lah, karena aku tarik pada episode 38 debutnya Kidsman melawan Swell menjadi Gazer. Swell Gazer tuh gila tuh, keren banget itu sudah, keren banget anjir. Episode 38 nya si Commander Kid sumpah keren banget nih ya, keren banget. Misal kasih rating sih 8,9 sih. Wow, the best of the best. Apalagi ketika nggak satu Niram ketembak sama si Samas tuh kan, itu anjir tuh enak banget sih sumpah, tuh lebih enak daripada kematian dari Lakesis tembak sama Gurun Sama. Nih Lakesis tembak sama terus apa sumpah, sumpah tuh ngeri ya. Itu ya, itu sih ada menurutku member apa enggak ya, dua-duanya sih ya cukup sekali nonton aja sih. Terus kalau misalnya nonton lagi ya, rekomendasi dari aku baca-baca tuh ya harus nonton Cyber sih. Jujur aja aku belum nonton Cyber, jadi ya abis ini ya semoga aja tuh waktunya ada lah ya untuk nonton series Kamen dari Cyber ya. Betul sumpah tuh kayaknya Cyber sih kelihatannya sih oke ya. Ya dari segi penempatannya, dari segi mencekamnya, dari segi apa tuh eh eksekusinya tuh ya mantep-mantep lah pokoknya. Ya lumayan lumayan mantep sih. Cuman ya apakah sebagus itu ya kan? Menurutku ya Saber juga overrated sih nilainya sih, ratingnya sih ya. Menurutku yang overrated cuma overrated ya. Series Kamen Rider overrated. Ya series Kamen Rider Saber sama series Kamen Rider Kids itu terlalu overrated sih menurutku. Makanya harus nonton sih, nonton aja sih nonton ya, sama kayak Kids menurut Saber itu kan. Oke itu aja terakhir ya kan, sudah tadi kan kesimpulan ya kan, kesimpulan gue bahas panjang lebar ngelantur banget ya kan. Kesimpulannya apakah yang menang itu Surel atau yang menang itu adalah Gurion Sama yang menjadi Kamen dari Erudo yang desainnya tuh Monster Rider ya kan, ya kan. Desainnya sih cukup oke ya, aku kurang suka sama ininya apa desainnya dan ini yang bagian ini apa namanya tuh sebentar, ini tuh yang bagian ini tuh gue kurang suka banget sih, terlalu gede sih menurutku, terlalu gede, kurang apa ya, kurang smooth aja sih. Ini kurang suka desain seperti ini. Kenapa enggak ini gambarnya ini kenapa enggak ngecil aja, kenapa harus gede banget gini tuh, kurang sih. Terus sama bulkinya juga, bulky yang ini tuh astaga, ini terlalu bulky sih menurutku, terlalu bulky. Apakah bagus apa desainnya Swell atau ini ya, Swell atau Red Omega atau Erudo, lebih bagus mana? Kalau aku ya lebih bagus ya Red Omega ya. Suatu sih karena Red Omega ini meskipun nambahin satu item aja di helm itu menambahkan kengerian di mana kayak fasernya di dajalnya tuh jangan-jangan kayak high tech banget menurutku. Dan berasa kayak high tech dan berasa kayak wow, rasa mencekamnya tuh luar biasa. Tapi kalau misalkan kita bandingkan sama Erudo, ini kayak lucu aja gitu, monster yang lucu yang kurang mencekam, tapi ya gimana ya, bikin gue lucu tuh ini bagian matanya sama bagian diamondnya nih, ya itu aja sih bikin gue lucu aja sih, monster lucu, monster yang nggak mengerikan. Kenapa nggak dimunculin di waktu-waktu menjelang akhir 3 episode terakhir, karena harus 49-50, itu agak tolol sih ya kan. Ini penempatannya sih luar biasa, ancur sih menurut, ancur sumpah, karena kedepak sama kecipkan sama movie-nya. Jadi esensi yang dapatkan tuh sama movie-nya Kamen Gacap The Future Debik.
tuh harusnya tuh langsung ke keosan apa namanya si Gurun sama ini muncul. Jadilah Kamen Rider di waktu yang bersamaan. Tadi bos ini Summer Movie ini kan ini pas agaknya Sabimaru Summer Movie langsung debutnya Gurun sama langsung debutnya Majido Spina Kurogane. Ada chaos dapat cerita utamanya dapat langsung nggak episode 50-nya buar. Wah ini sekeren sih muncul tamatnya tuh keren banget yang masih dapat ini dapat wow keren itu kan harapannya tiba-tiba udah jadi filler ada Kajiki. Aduh Kajiki tuh mendingan jangan jadikan cerita utamanya kan jadikan sisipan aja kayak karakter tambahan aja Kajiki itu kenapa harus dibuat lagi sama Sena pula aduh itu sih dari ya ini ya sunggulan ini kemunculannya aduh nggak banget sih menurut gue aduh. Jadi ya, segi cerita ya aku lebih better si Suel ya cerita lebih better Suel lah sih daripada Gacet ya. Terus segi kengerian mencekam. Nah kenapa gue hooknya tuh lebih hook Gurun sama ya. Ini agak seri ini memang. Satu sama ini. Nah ini kesimpulannya apa nih? Aduh ini bingung banget gue ya. Kalau menyimpulkan kalau misalkan Gurun sama lu jauh lebih bagus daripada Soel itu agak enggak ambigu banget sih. Jadi yang menang tuh seri sih menurut gue seri sih. Gits itu telat tapi nggak paling telat sih Gits itu. Final chapternya tuh nggak paling telat banget daripada series Kamen Rider Gacet final chapter. Itu loh. Ya kan? Itu sih menurutku ini Gacet adalah final chapter paling telat, paling gak jelas. Meskipun di episode-nya tuh aku banyak sekali pujiannya, banyak sekali kritikannya, banyak sekali begini begituannya. Jadi ya mohon maaf ya, ini series Gacor saya bilang ya kurang ya. Daripada sama daripada Kids ya menurut ya. Jadi yang menang siapa? Ya yang menang seri lah. Yo mau menang apa lagi? Ya lo gak nung fans aja lo mendukung Gurun sama menjadi Kamen Rider Erudo yang super mencekam yang lo lihat itu ya menurutku ya lucu banget sih menurutku lucu banget sih monster ridernya pikir-pikir ya yang lucu matanya matanya itu lucu banget oh sama diamond gedenya aduh sumpah lah terus dia munculin sekali episode ya harusnya 2 kali episode sih tapi kan tentunya kan cuma sekali kan itu sayang banget jadi kurang ada namanya transisi yang luar biasa dari Gacor dari Gurun sama ya Kids juga sama sih cuman Kids mah nggak telat-telat banget kan ini paling telat banget ini menurutku aduh semalah karena apalagi Atropos terus dua apa fighting Antor kadang bagus cuman dijahit sama Koi Sakamoto kata-kata Gucci kenapa nggak dua ini aja jadi director yang bagus banget tuh kenapa nggak di final episode why kenapa harus Tasaki orang Tasaki tapi penulisnya tuh dari Kuchida tuh loh Sortuse ini ya bahas episode 60 menurut pandangan aku ya satu kata aja harapanku berkesan kalau misalkan nggak berkesan ya aduh Kids aja ya final episode aja tuh cuma satu kelemahannya apa kekurangan dari final episode series Kamen Rider Kids apa coba satu aja coba ini fatal banget menurutku fatal banget apa cuttingnya tuh loh kelihatan itu aja menurutku fatal banget namanya minor itu aja sih itu fatal terbesar series Kamen Rider Kids final chapter episode terakhir itu apa
kartu cuttingnya kelihatan. Beda dengan gacor itu semut, tapi ceritanya amburadul, nggak jelas. Itu loh. Ya meskipun akhir-akhir ini sama Kaji Segawa dirapikan sedikit lah ya ceritanya. Kalau sama orang lain, ya, Ruki Uchida, Akiko Inoue, beda lagi tuh ceritanya. Aduh, sumpah lah ini nggak tahu kalau Akiko Inoue terutama nih ya, terutama Akiko Inoue nih, sumpah lah aku, aduh, pasrah sih gue. Ya setelah seriesnya tamat, ya pasti kita buat visi next kan, yang luar biasa kan. Ya itu sih ya mau nggak mau dibuat ya pasti saganya Supana Kurogane atau Kamen Rider Valvarat itu sih harapanku ya. Kalau misalkan apa dibuat visinya Majido ya, lo buat saganya Rene Kudo harus bagus dan bukan penulisnya Akiko Inoue, please. Kok buat bagus ya? Ya, Rene Kudo tuh yang ngapain di situ? Ini lo, aduh, Rene Kudo sumpah lah, aduh. Padahal memorable Rene Kudo tuh waktu gua tuh loh. Waktu di apa debutnya Venom Mariner itu keren sih. Itu keren sih. Itu keren. Kedua yang keren. Oh, 12 juga keren juga. Tapi yang lainnya kurang. Kurang biasa sih. Oke, itu aja dari B lagi. Apa yang menang? Seri ya. Gue nggak bisa ya katakan Suel menang. Kau bisa katakan apa ya? Gurun sama menang. Nah, kalau misalkan tanya siapakah yang benar-benar final boss ya, yang menang adalah Gurion sama menjadi Kamen Rider Erudo. Yang menang itu pasti benar-benar menjadi final boss ya. Yang menang itu. Itu kalau misalkan mencekam mana, dua mencekam, tapi ya segala porsi ya menurutku ya sama aja ya. Banyak kurangnya, banyak lebihnya ya sama aja. Gurun sama Suel ya. Tapi kalau misalkan benar-benar final boss ya, lagi-lagi siapa? Gurun sama Kamen Rider Erudo yang menang. Itu sih dari aku. Jadi itu aja unek-unek atau mendapat aku tentang versusnya, dan juga apa ya, di Gachat ini sungguh luar biasanya, kritikannya luar biasa. Pengen aku ganti itu fightingnya, pengen ganti ceritanya bagus lagi. Saja dari aku cepet banget ya kan, ngotot banget gue. Oke dari saya. Tujuan dari video berikutnya kita bahas di episode 50 yang sangat luar biasa. Harapannya sudah tidak ada lagi, dan gue harus harapannya 50 harus bagus, itu aja sih harapanku. Jangan kocak kayak revise ya, please. Harapan terbesarku adalah Gachat bisa tamat dengan lumayan emosional tinggi, harus dapat. Itu aja dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.